Punan ya? Tuh suara saya jelas nggak nih terdengar nih? Kedengaran kok Pak. Dengar ya? Oke. Nah, jadi apa? Hari ini itu responsive database. Intinya kita ingin mempersiapkan diri kita untuk menghadapi UTS ya. UTS ini memang take home test, tetapi walaupun take home test, tetap kita akan menghadapi suatu case ya, akan ada case-case. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini, saya coba langsung untuk membahas, saya coba ajukan satu case, kemudian kita coba. Anda pakai database-nya apa nih? Kalau saya boleh tahu, di laptop Anda, notebook Anda, komputer Anda biasanya pakai apa database-nya? SQL Server, Oracle, MySQL, atau apa nih? Apa yang biasa dipergunakan? Biasanya pakai SQL Server Pak. SQL Server, oke, SSMS, di forum chat ya. Oke, jadi gini, saya akan mencoba membahas untuk sedikit teori, kemudian sedikit SQL, kemudian kita langsung studi kasus. Kira-kira seperti itu. By the way, ini ada yang dari kelas saya atau ada yang di luar kelas saya? Atau campuran ya? Campuran ya mungkin ya. Oke. Saya udah bisa share screen ya. Saya coba share screen dulu deh kalau gitu. Kelihatan? Screen saya kelihatan nggak nih? Terlihat. Terlihat ya. Oke. Jadi kira-kira begini. Saya nggak ingin banyak bahas teori ya untuk di dalam pertemuan ini. Poin terbesar di dalam UTS itu adalah bagaimana Anda mengerjakan sebuah kasus. Ya. Anda mengerjakan sebuah kasus. Jadi misalnya kalian ada sebuah kasus. Ini saya membuat sebuah kasus sederhana ya. Sebuah kasus sederhana. Jadi kalau misalkan Anda berhadapan sama sebuah kasus, saya nggak ngambil soal cerita ya. Kalau di UTS mungkin ada soal cerita terlebih dahulu. Nah, kalau yang ini langsung aja. Jadi gini, kira-kira nih, ini kita responsif ya. Jadi kalau misalkan Anda nggak ngerti itu langsung tanya aja gitu. Ya. Nah, di layar saya itu ada 4 table. Kira-kira nih dari sekali baca, kira-kira ini masalahnya apa? Saya sedang menceritakan sebuah kasus mengenai apa ya? Teman-teman masih pagi ya? Saya kenapa mintanya sesi pagi? Karena jam 9 saya ada kuliah. Ya, saya juga kuliah jam 9 nanti. Nah, jadi saya punya waktu sampai sebelum jam 9. Come on, ayo kita coba sama-sama memahami apa sih kasus-kasusnya gitu. Kira-kira saya lagi berbicara apa nih di dalam layar saya nih? Supplier yang mengirim barang.
Oke. Jadi gini, kalau saya perlihatkan, kalau saya pakai pen ini kelihatan nggak ya? Transaksi master, transaksi detail. Berarti kira-kira saya sedang bicara apa? Tentang apa? Tentang faktur. Ini yang terlihat layarnya apa nih? PowerPoint atau Paint? Paint, Pak. Paint. Oke, berarti ini untuk sementara sih ya. Ini kelihatan dua-duanya ya sekarang ya. Oke. Berarti gini. Jadi kalau melihat seperti ini, berarti kurang lebih enaknya pakai Word aja kali ya. Oh, saya coba upload saya coba upload soalnya supaya nanti Anda punya ya. Jadi bahan diskusinya saya upload aja supaya nanti Anda bisa melihat lebih jelas sebentar. Oke, silakan dibuka. Saya sudah sharing ya. Saya sharing sebuah file namanya Responsive Database System. Ya. Nah, udah bisa di-download. Berarti kira-kira gambarnya gini. Nomor faktur. Sebentar ya. Tanggal faktur. Ini kalau saya sharing ya, kalau saya sharing screen, kira-kira seperti ini ya. Kalau Anda melihat database-nya, kemudian di sini ada transaksi detail, berarti insert itu transaksi detail ya. Berarti di sini ada detail. Kode barang quantity. Ini bisa terlihat bootnya? Bisa, Pak. Oke, ini ya kira-kira ya. Jadi kalau dari tabel yang ini transaksi detail, di sini ada barang, di sini harusnya ada supplier. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan jadi hal yang pertama ketika kita melihat sebuah kasus, kita lihat dulu nih, kita lihat oh ternyata kita kan berbicara masalah transaksi. Ada transaksi, ada nomor faktur, tanggal faktur, sama total, gitu ya. Nah, kemudian transaksi detailnya kode detail. Berarti kode detail, kode barang, quantity, supplier. Mungkin supplier. Suppliernya ini ada di barang ya. Barang itu kan ada detail. Berarti
Ini kira-kira gini, kode detailnya misalkan K01, kode barangnya misalkan saya kode barangnya barang 001, kuantitinya adalah 5. Barang 01 itu misalkan komputer ya, suppliernya dari supplier 02 gitu. Barangnya berapa? Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, dari sini pertama kali ya, berarti kita sudah tahu nih, oh berarti case ini berbicara untuk masalah faktur. Di mana di dalam faktur ini, kalau dilihat di sini, ini ada nomor faktur, di sini ada kode detail. Ini adalah one to many. Jadi orang itu bisa membuat diagram itu macam-macam. Ada yang pakai SQL Developer, ada yang pakai Power Designer, ada yang pakai Erwin, banyak sekali case tool ya yang banyak yang tersebar di saat ini ya. Saya sih recommended sekarang SQL Developer ya, karena SQL Data Modeler karena itu sangat ringan dan itu bisa di targetnya bisa kemanapun ya. Jadi pertama nih teman-teman ini kalau misalkan mendapatkan suatu kasus, pertama ini bayangkan dulu kasusnya. Ini kasus ini bicara apa ya? Oh berarti kalau dari sini transaksi master sama transaksi detail. Antara transaksi master sama transaksi detail karena nomor faktur, lihat nomor faktur di sini ini turun di sini sebagai kunci. Berarti istilahnya apa nih? Relationship ya. Berarti yang jadi ini adalah master detail, hubungan master detail. Kalau antara ini bedanya pasti transaksi master sama transaksi detail sama supplier sama kode barang. Di sini ada tabel supplier, di sini ada tabel barang. Dimana yang ini menunjuk, yang ditunjuk ini adalah masternya atau pairnya. Jadi ada yang ngomong parent child, ada yang ngomong master detail, ada yang ngomongnya one to many gitu ya. Itu terserah dari apa yang Anda baca. Tapi pengertiannya, kalau apa bedanya yang dua tabel sebelah kiri sama dua tabel sebelah kanan. Ya. Kalau dua tabel sebelah kiri, transaksi master, lihat ini, transaksi master ada nomor faktur. Nomor faktur di transaksi detail juga ada nomor faktur sama kode detail. Apa bedanya? Nomor faktur itu, ini kan ngomongnya table ya, primary key-nya turun dan menjadi foreign key. Sementara juga ada primary key. Jadi di dalam transaksi detail ini ada dua buah primary key. Istilahnya adalah composite primary key. Tapi kalau yang di sebelah kanan, supplier sama barang. Kode barang, kode supplier. Di mana kode supplier ini diturunkan dari supplier, tetapi di sini di sini hanya berposisi sebagai foreign key saja. Ya. Oke. Jadi kalau yang di sini ini supplier sama barang ini cuma mereferensikan tabel referensi. Bisa aja sih dibuat tabel transaksi juga bisa, tapi yang mandatori ada itu adalah tabel transaksi yang di dua tabel sebelah kiri. Ya. Nah, bagaimana sih cara kita setelah Anda paham, berikutnya yang harus dilakukan itu adalah kita akan membuat desainnya. Ya. Kita akan membuat desain dan membuat desainnya. Berarti kita akan mulai dari logical ya. Jadi sebetulnya kalau secara desain sistem pertama logical dulu ya. Logical berarti kita akan membuat table apa dulu? Yang pertama adalah transaksi master gitu ya. Transaksi master ya. Apa atributnya? Kita buat ya. Anda sudah download developernya, SQL data modelnya. Sambil saya buat, Anda juga tolong dibuatkan juga ya di tempat Anda ya. Sehingga kita bisa sama-sama nanti Anda kerjakan nomor 1 sampai 6, 5 kita bahas sama-sama. Nomor faktur ya. Logical, masih ingat caranya nih? Logicalnya apa nih? Karakter 3. Ya. Silakan Anda dibuat dengan mempergunakan SQL Data Modeler. Ya. Nomor faktur, karakter 3, primary key.
Oke, tanggal faktur. Total. Sembilan digit dan 2 angka di belakang koma ya, 9,2 kayak begini ya. Kemudian kita buat transaksi detail. Detail, atributnya apa? Atributnya kalau di sini berarti kode detail misalkan karakter 2, kode detail sama quantity, misalkan quantity, logical, numerik, 9 digit, 2 angka di belakang koma. Kenapa saya cuma tulis 2 ini saja? Karena yang lainnya adalah hubungan dari relasi. Ya. Yang ketiga tabelnya, entity-nya adalah supplier, atributnya adalah kode supplier, karakter 4, ya, primary, kemudian di sini ada apa? Nama supplier, logical, ya, karakter 20. Satu lagi adalah jadi satu supplier bisa banyak barang ya, nanti kita bahas sebentar. Di sini ada kode barang. Kode barang itu adalah karakter 4, primary, nama barang, sebut saja karakternya 20, byte. Oke ya, sampai di sini kira-kira ada masalah nggak? Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan semuanya? Nah, antara kalau kita lihat di sini transaksi master dengan transaksi detail, bedanya apa? Lihat nomor faktur itu turun di dalam transaksi detail. Berarti nomor faktur ini kan kode detail ya. Aman? Gimana? Terlihat? Ya. Jadi one to many. Kita nyebutnya dari yang one dulu baru yang ke many. Kalau ini saya oke. Nah, ini tidak bear relationship. Kalau hanya seperti ini berarti akan turun nomor faktur, akan turun kalau saya lakukan transformasi, nomor faktur akan turun, tapi dia tidak menjadi primary key. Ya, tidak menjadi primary key. Kalau kayak begini. Nah, saya berarti harus menggunakan yang lain. Saya akan menggunakan yang bear relationship. Di sini ada 2 nih. Di sini ada yang identifying. Nah, ini kelihatan ya bedanya ya. Yang ini hanya ada garisnya. Kalau saya menggunakan yang satu lagi, nah ini nggak ada. Ini cuma referensi aja. Dari sini ke sini, ini referensi aja.
Kita lihat di sini. Kode barang turun nggak? Turun hanya sebagai foreign key saja. Kalau kode barang turun hanya sebagai foreign key saja, berarti kita hanya mengambil yang one to many relationship saja. Nah, jadi di dalam studi kasus kita yang pertama ini adalah gambar R-nya. Ya, gambar R ini kemudian saya melakukan transformasi ya. Saya melakukan transformasi. Saya transformasikan untuk ke yang lebih ini lagi. Okay. Nah, kita lihat, betul ya. Di sini nomor faktur, di sini nomor fakturnya turun ya. Kode detail sama nomor fakturnya. Kode detail transaksi master key, betul ya, nomor faktur ya di sini ya. Oke. Di sini kode barang, berarti yang di sini harusnya ada 2 buah. Oh, ada 3 nih. Ini saya hapus dulu nih, salah nih. Bentar ya, saya coba. Kenapa ada kesalahan di sini? Di sini transmaster, oke. Di sini trans detail, quantity. Oke, Anda sudah coba dibuat, yang Anda juga di tempat Anda sudah dibuat. Apakah silakan dibuat ya. Kita sama-sama mencoba untuk melakukan studi kasus yang ini. Trans detail, ini kayaknya ada kesalahan. Trans detail itu berarti kita cuman kode detail sama quantity. Kode detail primary karakter 4 ya. Quantity oh, tadi belum ditambah. Ya. Saya kelewat satu step.
kode barang. Oke, jangan lupa ini merupakan satu objek ya. Kalau misalkan objek, kalian bisa apa namanya? Bisa tambahkan aturan rule-nya. Ingat ada entity rule, cascade, ya. Di sini dirubah menjadi cascade apply. Ini kalau saya generate, oke, kenapa nih jadi oke ya, ini tadi pertama kali saya udah salah, jadi apa namanya? Jadi primary key-nya ada 3 di sini ya. Primary key-nya ada 3. Jadi pertama kali tadi apa? Ya mengenerate-nya salah, jadi data dictionary-nya sudah ada. Ya. Tapi maksud saya ingin menunjukkan caranya. Dari sini kemudian Anda tinggal lanjutkan ke apa namanya? DDL ya. Oke, dari sini file. Di sini di sini Anda tinggal DDL file editor, mau ke SQL Server, berarti SQL Server-nya Anda tunjuk ke SQL Server. Kalau mau di save, ya. Kalau enggak silakan generate, ya. Oke, nah maka akan Anda jadi creatable nih. Ya. Habis dari sini silakan Anda langsung masukkan ke isi table. Ya. Itu ya langkah-langkahnya ya. Habis itu Anda masukkan ke dalam, Anda mau pakai Oracle, Anda mau pakai SQL Server, itu terserah. Ya. Oke. Nah, setelah Anda masukkan, coba Anda perhatikan sekarang. Di sini ada kode barang, di sini ada tabel barang, di sini juga ada tabel, di sini ada tabel nomor faktur, di sini ada tabel faktur. Ya. Kalau kita lihat nomor faktur 101, di sini di tabel detail 101, kode detailnya 102, kode barangnya ini, quantity barangnya ini. Oke, berarti kalau kita lihat, ya, ini kelihatan nggak word saya? Tanggal faktur misalkan tanggal 31 bulan 10 tahun 2020. Totalnya ini nanti jumlah. Jadi kode 01 kalau di sini ngelihat di sini ini kan 101 ada 1 ya, berarti datanya masternya. Di master itu ada 101. Totalnya itu di sini kita lihat 101 ada 2 record. Ada B01, B02. Di sini berarti ini kode detailnya misal B001 ini K02, B002, kuantitinya 10. Suppliernya misalkan supplier 01. Ya. Ini adalah 1 record. Totalnya berapa nih? Totalnya 5 tambah 10. Ini berarti totalnya adalah 15. Ya. Begitu. Jadi kalau kita melihat datanya, Anda harus bisa membayangkan, oh berarti di dalam database ini ada 5 buah faktur. Faktur 101, faktur 102. Berarti kira-kira untuk kira-kira Anda harus punya logika gambarannya untuk 102, untuk faktur nomor 2, ini nomor 1 ya tadi ya. Untuk faktur nomor 2 itu apa saja nih barang yang dibeli? Ada cuma 1 nih.
Kode detailnya ada misalkan kode detailnya ada satu, barangnya B04. Barang 04 itu jumlahnya belinya 42. Kode suppliernya misalkan dia supplier dari supplier 04 ya. Kemudian pada bisnis prosesnya itu terjadi lagi yang ketiga. Yang ketiga juga cuma satu record. Berarti kalau misalkan saya gambarkan 103, kebetulan K01 di sini ada barangnya barang 03. Barang 03 jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 5. Kebayang nggak ya? Sampai di sini kira-kira kalau misalkan ada case seperti ini kira-kira kebayang nggak? Yang nggak ngerti mana tolong langsung bicarakan ya, langsung tanya ya. Dari gambar seperti ini, kira-kira ini lagi ngebahas masalah faktur pembelian. Dimana kalau kita berbicara, kalau kita datang ke toko, maka kita akan dikasih faktur nih. Faktur 101 pada tanggal sekian, total barang yang dibeli adalah 15, which is 15 ini adalah jumlah dari item ke-1 sama item kedua. Ya. 5 tambah 10 hasilnya 15. Nah, di sini ada kode barang 01, kode barang 02. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, nomor 1. Saya kasih waktu ya, 10-15 menit masing-masing ya. Saya kasih waktu deh, case nomor 1 nih. Saya inginnya kita interaksi ya, Ya. Nomor 1, case yang pertama, kira-kira nih diselesaikan masalahnya apa? Di dalam materi itu sebetulnya kita sudah belajar select ya. Kita juga sudah belajar sorting data, ya, bagaimana cara kita melakukan sorting. Kemudian kita juga sudah melakukan aggregate sama ya. Perlu saya garis bawahi dari SQL itu yang Anda perlu kuasain ini aggregate dan grouping data, ya. Apa itu fungsi count, apa itu fungsi-fungsi statistik, bagaimana caranya, ya. Kemudian subquery, gabungan dari dua inilah yang akan menghasilkan logika yang bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan case yang ada, ya. Itu. Kemudian jangan lupa join karena kita tidak mungkin menghasilkan suatu report itu dari satu table saja, ya. Oke, sebelum menjawab case-nya, kira-kira dari sini, kira-kira mana yang Anda masih belum mengerti ini? Anda mau saya jelaskan apa nih? Join? Saya mau saya jelaskan subquery? Atau Anda mau saya jelaskan group by-nya? Join sih kurang nggak paham. Oke, join ya. Siap. Kalau begitu saya akan coba bahas masalah join. Ya. Ini saya punya case. Kalau kita berbicara join, itu kita harus tahu nih table yang kita akan joinkan itu cara bacanya gimana, sama desainnya seperti apa. Ya. Jadi baca dulu nih desainnya. Kalau kita mau berbicara masalah desain, kalau saya gambarnya seperti ini berarti one to many. Satu ini kan satu nih. Kalau yang ini kan ada banyak, ada 3 nih. Berarti cara bacanya dari satu ke yang banyak. Satu lokasi terdiri dari banyak departemen. Satu departemen memiliki banyak karyawan, gitu ya. Satu region memiliki banyak country. Satu country banyak lokasi, satu lokasi banyak departemen, satu departemen banyak employee. Setiap employee memiliki job history. Job history itu kalau misalkan berarti tahun pertama saya jadi junior clerk, tahun kedua naik jabatan menjadi senior clerk, tahun ketiga mungkin saya jadi manager. Nah, artinya satu employee memiliki banyak job history, ya. Gitu. Nah, jobs di sini itu merupakan tabel referensi saja. Nah, jadi sebelum kita ngomong join, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus paham dulu
kira-kira kita berbicara apa. Nah, kemudian baru kita membuat join. Jadi kalau kita ingin menampilkan data, ya, bisa kelihatan ya, employee ID. Jadi e.employee ID, d.department, ada select sama from. Jadi kalau misalkan SQL engine itu yang dibaca itu from-nya dulu, bukan SQL, bukan where select-nya dulu. Jadi kita mau menjoinkan dari, saya mau menjoinkan dari tabel employee department. Maka di kepala kita employee itu saya aliaskan menjadi E, departemen itu saya aliaskan menjadi D. Employees E join departemen D. On apa nih? Antara tabel employees sama tabel departemen, on-nya apa nih? On itu apa yang sama? Antara ini kan ada employee ID, kalau ini departemen ada tabel departemen ID. Di sini juga ada tabel departemen ID, ya, departemen ID. Tapi di sini hanya berposisi sebagai for key saja. Ya, berarti antara tabel employee sama departemen itu bisa kita lihat bahwa from employees E join departemen D, on E.departemen ID sama dengan D.departemen ID. Kalau antara from sama on-nya Anda sudah tahu, antara dua tabel itu field apa yang sama, itu bisa Anda ketahuan, maka selebihnya Anda tinggal apa yang mau ditampilkan itu di dalam klausa select. Saya mau menampilkan employee ID, last name, department ID, ya, sama department name misalkan. Itu bisa saja. Ya. Tapi Anda harus tahu dulu nih, saya ingin menampilkan first name dari tabel E.employee ID. Ya, berarti saya kalau misalkan notepad saya kelihatan nggak sekarang nih? Terlihat kelas. Kelihatan ya. Berarti kalau kan begini ya, select di dalam kepala kan from. Kan tadi kan udah saya bilang, yang pertama itu pasti employee, EMP saya aliaskan sebagai E, saya joinkan dengan tabel departemen, saya aliaskan sebagai D. Ini on-nya apa nih? On-nya apa nih? Berarti E.depID sama dengan misalkan depID. Ya. Baru saya bisa misalkan first name, itu kan E itu saya merefer ke dalam tabel employees, koma, saya bisa melakukan departemen name. Kita lihat ya. Saya bisa menampilkan, jadi kira-kira nanti hasilnya nih si Ali itu departemennya HRD, Budi departemennya adalah finance. Kira-kira saya bisa menampilkan data seperti ini. Kenapa? Walaupun di dalam tabel employees tidak ada departemen name, tapi karena ada saya join, saya bisa joinkan antara ini dengan ini. On-nya apa? Ya. Jadi ingat ya, kalau kita berbicara engine itu mulainya dari from. Tabel mana dulu yang mau saya joinkan. Sampai sini ada masalah nggak nih? Ya. Kalau nggak ada masalah, dua tabel join 2 table, maka join 3 table itu juga nggak akan ada masalah. Saya ingin menampilkan nih, employee ID, city-nya, sama departemen name. Waduh. Berarti ini tidak dalam satu table. Berarti saya harus menjoinkan dari employee ID, departemen name, sama city. City itu di mana? City itu di dalam tabel location. Berarti saya akan menjoinkan dari 3 buah table. Kalau saya ingin menggabungkan dari 3 buah table, berarti apa yang harus saya lakukan? Ingat, selalu from dulu, employee. Lihat, saya nggak bisa langsung menggabungkan antara employee sama location. Tapi saya harus menggabungkan satu-satu nih. Ya. Saya harus menggabungkan dulu satu per satu. Jadi saya menggabungkannya, saya lihat jalurnya. Jalurnya kemana nih? Jalurnya dari, kan pertama kan pasti select ya. Select. Pasti from kan? From employee E, gitu ya. Ya. Join departemen D. Kenapa? Karena dari sini employee-nya saya ngambil employee ID dari tabel employee. Departemen name-nya saya ngambil dari departemen, ya. Kemudian ini disambungkan dulu from employee A join departemen D on apa nih? On kan tadi kan E dot
d.depid sama dengan d.depid. Gitu ya. Saya sekarang sudah sampai di dalam tabel departemen. Di dalam report saya juga harus mengambil kata city. City itu antara departemen sama location itu akan nyambung di location ID. Ya, location ID. Jadi sekarang posisinya sekarang saya sudah ada di dalam tabel departemen. Sudah ada di dalam tabel departemen. Nah, di dalam tabel departemen berarti saya melakukan join lagi nih. Saya di sini melakukan join lagi. Di sini saya join, lihat dari departemen ke sini, itu joinnya adalah join location. Saya aliaskan sebagai L on L dot log ID sama dengan D dot log ID. Kalau ininya saya sudah bisa menerjemahkan ini antara from sama joinnya, maka selectnya saya tinggal bebas. E dot first name, D dot misalkan D dot dname. Kemudian misalkan saya bisa ngambil L dot city. Itu ya. Untuk three ways join ada problem nggak? Oke, saya belum nyampe ke trigger ya. Oke? Oke, udah mulai paham. Oke. Kemudian kalau join sama ya, with on close, jadi seperti ini. Oke, additional join, ada self join, ya, non equi join. Kalau misalkan self join itu berdiri sendiri ya. Tadi kan ada tabel ada seperti ini ya, itu berarti self join. Ya. Kemudian ada yang namanya non equi join. Kalau non equi join itu kalau kita lihat datanya itu ada hubungan. Kita ada tabel employees, kemudian ada tabel job grade. Kalau gajinya antara sekian sama sekian, grade-nya A. Sekian sampai sekian, grade-nya B, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang namanya self join. Non equi join. Ya. Outer join, ya, itu menampilkan data yang tidak ada. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas satu persatu ya. Wah, ada yang udah nanya sampai ke trigger. Ya. Boleh juga sih, tapi ini bisa nggak nih ngerjainnya? Saya kasih waktu dulu nih, nomor 1, responsif yang pertama. Kira-kira ada yang bisa sharing screen ke saya nggak sebelum saya menjelaskan trigger? Saya kasih waktu 10 menit. Ya? Nanti boleh minta ini nggak PDF join-nya gitu? Boleh. Nanti saya sharing yang join-nya ya. Oke. Sekarang saya minta kerjakan dulu ini, baru kita masuk ke trigger. Tadi siapa yang nanya trigger? Good question. Tapi sebelumnya silakan jawab dulu case 1 sampai dengan case 5. Ya. Trigger itu nanti akan ada juga ya di dalam UTS ya. Jadi nanti saya akan singgung sampai ke sana.
Oke, nomor 1 siapa yang mau sharing screen? Untuk nomor 1, kira-kira nomor 1 di case nomor 1 dibuat dengan mempergunakan apa ya? Case yang pertama ini kira-kira yang mana yang menurut Anda yang sulit itu yang mana? Kalau case yang nomor 1, case yang pertama itu adalah join punya ya. Masalahnya adalah masalah di join. Ada yang mau sharing screen nggak? Silakan. Betul, pakai join ya. Pakai join. Kira-kira saya pakai joinnya yang mana gitu? Masalahnya itu. Saya pakai joinnya yang mana? Kebayang nggak? Oke,
Oke, saya akan kasih contoh nih. Jadi cara mengerjakan kasusnya itu seperti apa? Saya nggak bahas banyak teori ya. Kita ngelihat dari kasusnya. Kita lihat. Bisa kelihatan nggak layar saya nih? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita lihat. Saya ingin lihat ini soalnya, ingin menampilkan nomor faktur barang. Lihat kata-katanya nomor faktur itu nomor spasi faktur. Barang itu adalah barang ya, quantity, harga, total harga. Ya, ini bagusnya saya copy aja semua deh. Jadi kalau kita mau mengerjakan satu kasus, kita selalu melihat dulu desainnya seperti apa. Nomor faktur, barang, sama quantity. Ini saya ngambilnya dari tabel apa ya? Ada pasti, karena ini kita berbicaranya barangnya adalah deskripsinya, pasti saya akan mengambilnya adalah kode barang, nama barang. Pasti saya mengambilnya adalah nama barang. Berarti barang. Saya ngambil dari barang, inner join, ke supplier. Kenapa? Di sini kan ada nama supplier ya. Ada nggak? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Supplier barang, kode supplier, inner join. Trans detail, kode barang. Ya. Saya ngambil dari tabel trans detail. Ya, kode detail. Ini kalau nggak inner join ke supplier juga nggak apa-apa ya. Kode barang supplier. Oke ya. Permasalahannya apa sih? Kalian yang suka pakai SQL Server, ya. Kalau mau 3 tabel, kalau mau 2 tabel antara barang sama trans detail juga boleh. Kita lihat nomor faktur, kode barang sama quantity itu saya ngambilnya dari mana? Di sini saya akan ada kode barang, di sini akan ada quantity, di sini juga ada nomor faktur. Berarti saya ngambilnya dari 2 tabel ini aja cukup. Ya. Permasalahannya adalah bagaimana cara menuliskannya. Saya ngambilnya dari trans detail nomor faktur, itu saya kasih nama, lihat yang merah, nomor faktur. Di sini kan sesuai dengan headernya ya. Kemudian nama barang kan NM barang, tapi saya dikasih nama, di sini headernya adalah barang. Trans detail, quantity kan QTY, ditulis quantity. Harga, ini saya tulis S harga. Di mana harganya ini, kalau Anda lihat, ini 10 juta 10.000.00. Gimana saya membuatnya? Saya harus mempergunakan fungsi keyword convert ya. Dari saya casting barang S money ya. Kemudian saya kasih namanya harga ya. Total harga S total harga. Total harga itu dari mana sih? Gitu. Dari barang.harga dikalikan dengan trans detail ya. Ini kan di sini ada quantity ya, di sini ada barang.harga. Harga ini ngambil dari barang ya, kode barangnya apa, harganya berapa, dikalikan dengan quantity-nya. Bisa ya. Kemudian saya format ini menjadi sebuah casting. Ya. Itu soal saya di case yang pertama. Ya. Kira-kira nih, logika saya juga nggak mungkin nungguin Anda ya. Kita cuma punya waktu sampai dengan jam 9. Moga-moga bisa kena ya. Tapi dari sini nih, Anda diminta menampilkan ini, Anda diminta mempergunakan pengetahuan SQL. Pengetahuan SQL-nya adalah join dicampur dengan dimodifikasi dengan convert. Kan tadi Anda biasanya pakai SQL Server. Kira-kira dari permintaan yang ini apa yang Anda tidak ketahui? Apa yang masih Anda bingungkan? Ya, permintaannya ini, tabelnya keluarnya datanya seperti ini, desain tabelnya seperti ini, SQL-nya seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi perhatikan, data itu keluarnya terformat. Terformat itu dalam arti header-nya seperti apa nih? Kalau di dalam tabel fit cuma bicaranya QTY, tapi di sini keluarnya quantity. Ya. Ini kan sederhana ya, nomor fakturnya berapa, quantity-nya berapa, harganya berapa, total harga itu adalah ini 10 dikalikan dengan 10 juta sama dengan 100 juta.
5 dikalikan dengan 3 juta sama dengan 15 juta. Ya. Berarti total harga itu saya bisa membuat total harga itu tidak mengambil dari table, tapi dilakukan pada saat runtime. Any problem nggak sampai di sini? Ya. Antara barang dengan supplier itu nggak usah dibuat juga nggak apa-apa ya. Nah, ini soalnya saya menjawab soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya, ini kan ada kode supplier ya, ada nama suppliernya. Jadi ini saya modifikasi dari soal nomor 2 sebetulnya. Kenapa di sini Pak kok ada ya? Soalnya saya ini dari nomor 2 sebetulnya ngerjainnya. Ya, cuman saya nggak bahas nomor 2 karena nomor 2 nggak terlalu banyak modifikasi. Ya. Jadi kalau misalkan untuk ngerjain nomor 3 nggak perlu sih. Cuman saya tadi waktu itu memanfaatkan soal nomor 2, jadi muncul. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Sampai di sini. Cuman 4 table tapi keluar seleknya seperti ini. Ada pertanyaan? Pak, itu convert voucher 15-nya itu buat nge-convert apa ya? Convert itu supaya saya bisa keluar money. Jadi saya ada fungsi convert ya. Convert itu untuk, ini kan 10 titik, 00, ribuan titik, jutaan titik, terus koma, ini formatnya format money gitu ya. Jadi saya mengkonversi dari varchar 15 ini kan, harga ini kan varchar ya. Nah, kalau misalkan ini kan format koma-koma kayak begini kan untuk readable ya. Readable itu adalah cara membaca aja. Tapi kalau untuk perkalian, kalau untuk perhitungan itu harus dalam numerik. Ya, harus dalam numerik. Nah, kalau kita lihat fungsi yang bersarang, maka yang paling dalam yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini adalah, kalau kita lihat ya, barang kali transaksi. Nah, ini dulu nih yang dikerjakan fungsi terdalamnya. Setelah ini kemudian saya casting, kemudian saya convert menjadi formatnya format money. Gitu. Oke, ya. Pak. Terima kasih. Oke ya, berarti sudah kebayang ya bagaimana sih sebenarnya cara join ya. Ternyata join yang singkat jadi rumit ya. Oke, yang kedua nih. Saya cuma ingin minta dibuatkan seperti ini. Buatkan saya sebuah view yang namanya view total faktur ya. Ingat nggak di sini nih? Total ini adalah 15. Ini kelihatan ya word-nya ya. Total ini 15. Ini itu dari tabel master. Tapi tabel master yang isi total ini asalnya dari 5 tambah 10. 5 tambah 10 ini adalah jumlah dari detailnya. Ini totalnya berapa? Ini totalnya 4. Ya. Ini totalnya berapa? Ini totalnya adalah 5. Halo ya. Pak, maaf ini masih PowerPoint layarnya. Oh, sorry. Kelihatan sekarang Word-nya? Jadi kalau misalkan soal nomor 3, buatkan saya sebuah view yang isinya adalah nomor faktur sama total faktur. Ini total nomor fakturnya 101 ya. Totalnya itu adalah 15. 15 itu dari mana gitu? 15 itu dari ini tambah ini. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan di dalam soal sebelumnya, itu kan sudah dibahas bahwa ada harga nih, total harga nih. Berarti untuk 101, untuk faktur 101, total harganya adalah 100 juta ditambah 15. Berarti total fakturnya adalah 115 juta. Dari mana? Dari sini nih. 100 juta ditambah 15 juta. Gitu. Kalau 102 berapa? 102 itu adalah 28 juta. Yes? Ya. Total fakturnya belum. Paham ya permasalahannya ya?
Oke, kira-kira nih view-nya seperti apa? Oke. Nih ya, untuk case seperti ini, ya, untuk case-case yang seperti ini, kita lihat ya. Berarti di sini ada yang namanya total faktur itu kan harga ya. Harga itu kan view itu nanti dibuat belakangan. View itu adalah objek. Yang penting adalah select-nya. Saya bisa melakukan select ya. Yang tadi kan total faktur itu kan berarti kan summary dari harga dikalikan quantity, itu menjadi total faktur. Ya. Kemudian lihat, kemudian perhatikan kalau saya ingin melakukan seperti itu, kita lihat dari data sebelumnya, ya lihat ya, 101 itu ada 2 data. Kalau ada 2 data, berarti saya akan menggunakan group by. Kalau datanya itu saya group, maka dia akan tersummary dari kriteria. Saya pernah bilang ya, kalau misalkan aggregate function, ya, kalau misalkan aggregate function itu berarti adalah summary. Aggregate function itu adalah fungsi statistik sederhana. Ada summary, ada minimum. Kalau kita lihat, ada di sini ada 101, ini ada 2 buah record. Kalau saya ingin tahu jumlah total harganya, maka saya akan melakukan grouping. Grouping berdasarkan nomor fakturnya, berdasarkan nomor faktur, kemudian berdasarkan dari ini dikali ini saya grupkan. Itu menjadi total faktur. Ya, maka saya bisa tahu nih 101 itu jumlah harganya ada 115, 102 ada 28 juta. Kalau Anda lihat 101 itu totalnya misalkan 5 tambah 10, berarti ini saya menggrupkan summary-kan dari kode detailnya ya. Sampai di sini kira-kira logikanya dapat nggak ya? Ini soal-soal yang pernah saya berikan pada waktu saya semester pendek ya. Jadi saya minta mengerjakan hal ini dalam waktu 2 jam. Ya, kurang lebih kalau sekarang soal ini kurang lebih untuk UTS kasusnya beda sih, kasusnya aja yang beda. Tapi Anda juga harus mampu untuk memadukan tadi SQL, join, group by gitu ya, seperti itu. Tapi intinya di SQL sih. Kalau SQL-nya bisa, Anda mau pakai view, mau pakai store prosedur, mau pakai apa, itu semuanya akan jalan. Ya. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk case yang kedua nih, kita lihat total faktur itu dari mana? Total faktur aja tricky sebetulnya. Total faktur itu saya ngambilnya dari ini harga dikalikan dengan quantity. Harga dikalikan quantity, kemudian saya melakukan group by. Itu baru bisa mencapai case nomor 2. Oke. Inner join dan join.
pakainya inner join ya. Kalau misalkan kompleks seperti ini pakailah inner join ya. Harusnya sih nggak berbeda sih antara join sama inner join ya. Gitu. Oke, saya mau share kasus nomor 3. Kasus nomor 3 itu gimana sih? Gitu. Silakan dibaca dulu kasus nomor 3. Kemudian saya akan coba bahas ya untuk kasus-kasus seperti ini gimana sih? Waktu dulu saya ngajar ini ada di lab ya, jadi ada labnya, jadi saya enak gitu, saya ngasih contohnya enak gitu, karena sama-sama di lab, saya di lab, Anda di lab waktu itu ya. Kalau sekarang agak susah ini ya, agak susah, karena enggak, tapi oke lah. Oke ya, untuk kasus nomor 3, kayak gimana sih Pak kalau misalkan ada soal-soal seperti ini ya? Soal-soal seperti ini, tampilkan informasi tanggal jatuh tempo dengan aturan 14 hari setelah tanggal faktur. Ya, kalau kita lihat tanggal fakturnya tanggal berapa sih? Nah, tanggal fakturnya tanggal 31 Oktober, maka jatuh temponya 14 hari. Anda harus bayar sebesar pesanan Anda itu 14 hari. Permasalahannya jatuhnya tanggal berapa? Di sini ada nomor faktur, total fakturnya berapa, tanggal faktur berapa, jatuh temponya tanggal berapa. Ya. Jadi Anda mesti ingat, di dalam SQL itu bisa digabung dengan fungsi-fungsi. Tadi saya sudah coba perlihatkan bagaimana cara kita menggabungkan fungsi casting sama fungsi untuk convert, untuk memformat number. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan lagi di sini untuk manipulasi tanggal. Kalau 14 hari itu berarti tanggal itu satuannya date. Date ditambah dengan number itu hasilnya date. Ya. Kamu silakan kumpulkan tugas 5 hari lagi. Nah, artinya apa? 5 hari lagi itu artinya berarti tanggal sekarang, tanggal 31 ditambahkan dengan 5 hari, berarti jatuhnya tanggal. Date ditambah number itu sama dengan tanggal. Nah, di dalam SQL Server itu ada yang namanya date at. Ya. Kalau Anda pakai Oracle beda lagi. Kalau Anda pakai MySQL itu beda lagi. Tapi fungsinya itu sama. Ada fungsi untuk memanipulasi tanggal ditambahkan dengan number itu sama dengan tanggal. Nah, itu silahkan dicari apa database yang Anda pakai. Ya. Kita lihat ya. Berarti sebetulnya kalau case nomor 3 ini cuma menambahkan tanggal. Di sini saya akan menambahkan date at day 14 transfer S jatuh tempo. Nah, ini Pak, gimana fungsi date at? Silahkan lihat di dalam dokumentasinya. Nanti kan Anda tinggal searching aja tuh di Google fungsi date at itu apa saja parameter masukannya. Ya. Tapi di sini untuk menghadapi case-case yang seperti ini artinya apa? Oh, berarti permasalahannya adalah jatuh tempo. Jatuh tempo itu adalah tanggal ditambah dengan suatu numerik. Tanggal tambah numerik hasilnya adalah tanggal. Ya. Sampai di sini kira-kira ini problem nggak? Bisa dimengerti nggak logikanya ya. Jadi ternyata SQL itu bukan cuma selek-selekan ya, bukan cuma selek-selekan jauh. Ya. Case keempat ini agak lebih rumit. Total penjualan ya produk ya. Kita lihat gimana sih kita menangani untuk case-case seperti ini. Nanti di dalam UTS itu sama ya, case-case semua ya, bahkan sampai ke prosedur sama trigger ya. Jadi jangan khawatir apa itu prosedur, apa itu trigger. Yang penting Anda bisa SQL-nya. Nanti tinggal di format apa itu berupa objek, berupa view, berupa function, prosedur atau trigger. Tapi SQL-nya dulu. Ya. Untuk case yang seperti ini, saya ingin menampilkan di sini ada kode barang, di sini ada jumlah. Ya. Penjualan per produk. Artinya saya nggak perlu tahu lah. Kalau saya nggak perlu tahu dijual tanggal berapa. Pokoknya saya menjual LCD monitor itu sampai selama ini udah 8 buah. Notebook saya berhasil mengeluarkan 14 buah.
PC itu saya berhasil menjual 10 buah dan proyektor itu saya berhasil menjual 5 buah. Ya, jadi kalau misalkan yang pertama itu saya melakukan penjualan per produk. Saya nggak peduli tanggalnya tanggal berapa. Tetapi kalau yang di bawah itu adalah penjualannya itu saya melakukan penjualan ada tanggalnya di bulan 10. Ya. Di bulan 10 yang terjual saya sedia 4 buah barang. LCD, notebook, PC sama proyektor. Tetapi kebetulan di bulan 10 yang laku itu LCD, notebook sama PC Pentium, which is saya tidak menjual proyektor. Ya, jumlahnya berapa itu ada di dalam case yang keempat. Case keempat, silakan. Menurut Anda nih, gimana di case keempat? Logikanya kita mau pakai apa? Pakai agregat bukan Pak, sama grup by. Betul, agregat pasti salah satunya. Itu correct. Ya, correct. Grup by-nya berdasarkan nama barang ya. Grup by-nya berdasarkan nama barang. Oke, sudah menjurus. Oke. Kira-kira mulai kebayang ya, oh SQL itu ternyata lumayan juga ya. Berarti sebetulnya yang case keempat ini kita cuma ngomong agregat aja ya. Betul ya, tadi Anda sudah betul tuh, arahnya udah betul, tinggal bagaimana sih cara menerjemahkannya ke dalam SQL-nya. Jadi ternyata setelah Anda kasus, kalau kita berbicaranya adalah kasus, berarti kita itu harus benar-benar tahu desainnya seperti apa. Kalau desainnya Anda tahu, maka kasusnya mau kayak gimana Anda bisa melakukannya. Ya. Kita lihat pada kasus ini, ya sebentar saya coba jelaskan. Ya. Count, ya. Kalau dalam hal ini fungsi agregatnya count atau apa nih? Dalam hal ini kalau agregatnya adalah sum, summary, ya. Kita berbicaranya summary. Kalau count itu menghitung jumlahnya, berapa kali? Nah itu pakai count. Kalau ini kan berarti jumlah. Kalau jumlah ini kita pakai sum, ya. Oke, bisa kelihatan nggak? Saya mau bahas nih. Kalau yang pertama nih, kita lihat dulu kasusnya nih. Penjualan per produk. Di sini kan ada transaksi detail ya. Pada bulan 10, pada bulan 11, pada bulan 12. Itu masing-masing setiap bulan itu ada transaksi. Ya. Tapi di dalam case yang pertama, saya tidak melihat berdasarkan bulan. Saya ingin melihat berdasarkan produk. Ya. Berarti pasti akan ada nama barang. Tabelnya ngambil dari mana? Pasti semuanya ngambil dari dalam tabel transaksi detail. Karena di dalam tabel inilah terjadi transaksinya. Nah, dari mana? Dari transaksi detail ini, kemudian sum dari kuantitinya. Betul, agregat tapi sum. Ya. Kemudian saya joinkan, hanya sampai di sini saja. Maka akan kelihatan LCD monitor, nama barangnya LCD monitor, jumlahnya adalah berapa. Ya, sum daripada jumlahnya. Ya. Ingat, ya. Kalau misalkan ini saya grupkan, maka nanti jumlahnya akan berdasarkan grupnya.
Kalau kalau aggregate, ini fungsi aggregate-nya, fungsi Y-nya, kriterianya fungsi X-nya adalah nama barang. Ya. Jadi kalau di dalam kasus ini cuma sedikit aja. Keluarkan barang sama quantity, tabelnya cuma 4. Nah, bagaimana Anda mengolahnya? Anda menggunakan fungsi dengan aggregate. Ya. Silakan diamatin dulu nih. Silakan diamatin dulu. Terus kira-kira kalau Anda sudah mengerti, bagaimana tuh nomor selanjutnya? Ya, nama barang, ini kan harusnya kode barang sama quantity ya. Sebetulnya saya cuma kode barang sama quantity, tapi karena ingin menampilkannya adalah nama barang supaya readable, maka saya harus menjoinkan sama kode barang ya. Jadi saya bisa keluarkan nama barang. Oke ya, nggak masalah ya yang ini ya. Permasalahan yang muncul, saya ingin di bulan 10 saja. Kalau bulan 10 saja. Kalau Anda tadi sudah mengerti, maka saya bisa menambahkan where. Ya. Tadi kan berdasarkan soal sebelumnya kan sudah ketahuan kan seluruh produknya. Tapi produk ini yang mana yang dijual di bulan 10? Berarti di sini ada tanggal, ya. Ada tanggal transaksinya kan, ada tanggal transaksinya, tanggal fakturnya. Dari tanggal itu saya ngambil dari transaksi master. Oleh karena itu saya akan harus join antara tabel transaksi detail barang sama transaksi master supaya saya bisa dapatkan tanggalnya. Ya, jadi saya modifikasi sedikit dari tanggalnya itu, kemudian saya ambil fungsi man sama dengan fungsi man tanggal 10. Ya, baru keluar seperti ini. Oke, sampai sini logikanya. Yang Anda nggak ngerti gimana silakan ditanya saya. Jadi ternyata untuk membuat 2 seperti ini aja kita perlu mutar otak ya. Benar-benar ada logikanya. Ya, ada logikanya. Jadi jangan pikir silek itu cuma silek mudah ya. Enggak seperti itu. Oke. 2 nomor terakhir adalah 2 nomor yang sulit sebelum saya masuk ke trigger ya. Sekarang saya ingin minta datanya seperti ini. Kan tadi kan Anda sudah berhasil menampilkan data di bulan 10. Setuju nggak? Data di bulan 10 keluarnya apa saja. Sekarang saya ingin melawan bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember. Oke ya? Paham ya? Bulan ini kan lihat, di bulan Oktober itu keluar datanya. Bulan November keluar datanya. Di bulan Desember itu barang-barang yang tidak dijual, tidak keluar, tidak ada penjualannya, itu muncul. Ada 0, 0, 0, 0. Di bulan Oktober ini seluruh data saya kan di toko saya jual 4 barang. Pada bulan Oktober proyektor tidak terjual, tapi di sini muncul 0. Di bulan November, PC Pentium tidak terjual, tapi di sini muncul 0. Di bulan Desember, semuanya tidak terjual, tapi muncul semua datanya. Kira-kira nih, logikanya pakai apa nih? Tekniknya pakai apa? Case nomor 5.
Yuk, kira-kira gimana nih? Case nomor 5 nih. Oke. Report-report kayak gini sering ditanya ya. Jadi ada beberapa macam ya. Anda itu bisa mempergunakan untuk cara seperti ini. Lihat ya, di sini ada Oktober, di sini ada November, ini ada Desember. Jadi logikanya gini, Anda bisa mengerjakan ini dengan mempergunakan object view, atau Anda bisa mempergunakan dengan objek subquery. Ya, kita lihat. Saya ingin membuat view. Kalau cara yang pertama nih saya bikin view nih. Kelihatan nggak? Saya bikin view namanya VDES, view Desember. View Desember itu cuman antara barang yang dijual sama transaksinya. Ya. Kemudian saya nanti akan membuat view November sama view Desember. Terakhir baru akan saya gabungkan. Ya. Terakhir baru akan saya gabungkan. Ya. Nih, kalau saya mau bikin satu-satu Oktober, jadi saya bikin barang sama transaksi, ya, barang sama transaksi itu, ini create view-nya jangan dilihat dulu ya, karena ngelihatnya dari sini nih. Nama barang, kode barang, nama barang sama some quantity. From barang, left join. Kenapa left join? Kiri itu adalah nama barang. Jadi kalau saya ambil dari ini kan ada barang ya. Barang itu saya ambil sebagai kiri. Kalau misalkan data ini mau saya tampilkan semuanya, walaupun ada di sebelah kanan yang tidak match, maka yang dijadikan patokan adalah sebelah kiri. Karena yang dijadikan patokan adalah sebelah kiri, dan saya harap datanya tampil semua, itu saya pakai left join. Ya. Sehingga saya melakukan left join. Saya lakukan left join, barang saya left joinkan dengan supplier, saya left joinkan dengan transaksi kode barang. Jadi ketiga macam ini, kalau tadi saya cuma inner join atau join biasa saja, maka yang akan keluar data yang hanya ada datanya saja, data yang match. Tapi kalau saya mempergunakan outer join, maka saya akan bisa melakukan seperti ini. Ya, bisa melakukan seperti ini. Oke? Outer join kan, where transaksi faktur sama dengan 12. Ya. Ini word saya kelihatan nggak? Belum. Oke. Jadi cara yang pertama, saya akan membuat sebuah view, namanya view Desember. Di mana view ini merupakan select, ya, where month transfer sama dengan 12. Kemudian saya group by kriterianya. Gitu. Maka saya dapat view Desember. Kemudian saya buat lagi nih. Mulai dari Oktober, November, Desember. Jadi saya punya 3 buah view. Ya. Setelah saya memiliki 3 buah view, maka saya membuat select utamanya. Select utamanya dari view Oktober, left outer join pertama barang. Kenapa barang? Karena barang itu akan tampil semua datanya. Kemudian saya gabungkan dengan view Oktober, saya left joinkan dengan view November, saya gabungkan lagi dengan view Desember. Ya, itu cara yang pertama, kita bisa mempergunakan object view. Cara yang kedua, kita bisa mempergunakan dalam satu select, itu kita bisa mempergunakan yang namanya subquery. Ini ya setengah lembar lah. Ya. Jadi saya bisa mempergunakan subquery. Subquery itu saya tidak membuat object view, tapi saya langsung select utamanya, saya langsung nih kode barang, kemudian saya gabungkan lagi dengan fungsi is null. Ya. Kenapa? Saya mau kalau misalkan datanya nggak ada, tampilkan 0. Kalau ada datanya, tampilkan datanya. Itu saya gabung dengan fungsi yang namanya is null. Ini di query utamanya. Kemudian from barangnya, saya nggak membuat object view, tapi from barangnya langsung saya buat di sini. Saya buat di sini. Ya. Ini saya buat di sini. Jadi yang tadi, yang cara pertama itu saya buat pakai object view, itu saya bisa ubah menjadi mempergunakan objek seperti ini.
Saya mempergunakan yang namanya subquery. Ya. Oke. Gimana SQL? Rumit? Enggak ya? Terakhir. Waduh, kalau ngomong terakhir biasanya semangat. Habis ini baru saya jelaskan yang masalah store prosedur sama function. Case yang terakhir. Case-nya ya, kita lihat ya. Bedanya apa dengan case yang tadi? Case yang tadi kita lihat ini adalah nama barang Oktober, November, Desember. Kalau case yang terakhir ada bedanya nggak? Apa bedanya? Totalnya. Ada totalnya, korek. Berarti apa? Ini kalau Anda sudah bisa nama barang Oktober, November, Desember, kemudian ada total barang. Ini konsepnya apa sih? Pertanyaan saya, konsepnya dulu apa nih? Somebody, please answer. Kalau saya mau menjawab seperti ini, berarti konsepnya saya harus pakai konsep apa? Konsepnya adalah konsep teori apa? Kelihatan PDF-nya? Belum. Subquery, Anda harus mempergunakan konsep yang berikutnya adalah konsep enggak ada. Set operator. Ya. Jadi kan Anda belajar logika teori himpunan ya, ada union all, intersect sama minus ya. Union itu menggabungkan dua buah data, dua buah result set ya. Jadi kalau kita lihat konsepnya itu seperti ini. Kalau saya memiliki select yang pertama, union saya gabung dengan select yang kedua. Select yang pertama itu hasilnya adalah 10 record, select yang kedua hasilnya adalah 5 record. Maka kalau saya unionkan, gabungkan, hasilnya akan ada 15 record. Ya. Apa syaratnya kita mempergunakan teori himpunan, aljabar itu ya. Teori himpunan itu kalau di dalam select itu syaratnya cuma 2. Jadi yang pertama fieldnya itu yang mau digabungkan itu harus sama, kemudian tipe datanya juga harus sama. Ya, kalau misalkan ini tipe datanya sama, employee ID sama employee ID sama tipe datanya, jumlahnya juga sama, maka Anda bisa menggabungkan datanya seperti tadi. Ya. Jadi kalau misalkan di saya share yang jawabannya tadi, ya. Tadi yang pertama sudah bisa, maka soal yang tadi itu jawabannya seperti ini, 1 lembar. Kalau tadi setengah lembar, kalau sekarang jawabannya 1 lembar. Ini select yang pertama nih. Ya, ini select yang pertama. Ya. Ini di tengah-tengahnya ada kata-kata union. Kelihatan nggak? Ini select yang pertama dari soal sebelumnya. Ya. Saya gabungkan dengan total. Distinct, total. Ingat, jumlah fieldnya harus sama, tipe datanya harus sama. Ya. Union, total, kemudian is null select. Ya. Kalau misalkan
ini kan Oktober ya, berarti saya kan ini data yang tadi saya sudah berhasil Oktober, tinggal saya grupkan per nama barang sama per bulan jadi ini. Ini grupkan lagi per nama barang sama per nama bulan, ini jadi ini. Seperti itu. Jadi saya menggabungkan yang atas diunionkan dengan yang bawah. Itu konsepnya. Maka akan menjadi seperti ini. Ya. Moga-moga mulai kebuka ya. Gimana sih kalau ngerjain case-nya SQL? Di sini saya kasih 6 buah case ya. 6 buah case itu saya sudah berikan konsep-konsepnya bagaimana cara kita menjawabnya. Ya. Oke, sampai di sini. Satu materi terakhir 5 menit ya. Tadi pertanyaan tadi mengenai prosedur ya. Oke, good question, karena prosedur itu juga nanti akan ada di dalam case-nya UTS-nya. Oke. Cuman masalahnya saya untuk yang prosedur dan trigger ini saya mempergunakannya formatnya Oracle ya. Karena saya nggak bikin itu. Jadi gini, kalau misalkan di dalam database ya, di dalam database ini materinya adalah baru ya. Jadi kalau SQL-nya tadi Anda sudah menguasai, mulai dari select, from, where, group by, having, ada teori himpunannya. Nah, itu Anda bisa mengerjakan case-case seperti yang tadi saya berikan tadi. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi, terakhir adalah konsep dari trigger sama function. Jadi kalau yang namanya SQL itu kita bisa lihat namanya nih. Lihat di sini prosedur, ada function. Prosedur name is begin end. Function namanya, kalau prosedur itu adalah menghasilkan sesuatu proses, kalau function adalah mengembalikan suatu nilai ya. Contohnya nih, kalau saya bikin kalau dalam prosedur itu kita bisa prosedur atau function kita bisa menggabungkan dengan if then else ya. Di sini ada bagian deklarasinya, kemudian di sini ada bagian SQL-nya. Bagian SQL-nya kita proses, kita tampung dulu dalam sebuah, kelihatan ya. SQL-nya itu kita tampung dulu dalam sebuah field, kemudian saya bisa lakukan if then else. Ini Oracle sama SQL Server sama. Ya. Contohnya nih, kalau saya bikin prosedur, maka saya bikin prosedur. Di sini ada header-nya, nama prosedur atau nama function. Kemudian di sini ada programming-nya. Ya. Contoh prosedur. Buat prosedur untuk memecat sebuah employee. Jadi kalau saya memecat sebuah employee, saya menerima masukannya nih. Saya membuat create or replace prosedur. Kalau belum ada di create, kalau sudah ada di replace. Prosedur namanya fire employee. Masukannya adalah employee number. In employees, percent type, ya. Kemudian saya bikin. Mulain. Delete from employees, where employee ID sama dengan Vino. Which is Vino ini adalah sesuatu yang dimasukkan di dalam sebuah parameter. Ya. Jadi sebetulnya apa? Kata-katanya adalah memecat karyawan. Oh, memecat karyawan. Apa yang parameter inputnya? Parameter inputnya adalah employee number. Maka saya akan membuat delete from employee where employee ID sama dengan something. Sebetulnya sintaks selectnya adalah seperti ini. Nah, tinggal Anda bungkus pakai sebuah objek. Mau objek prosedur atau objek function tergantung dari kebutuhannya. Ya. Bagaimana cara menjalankannya? Kalau di SQL Server ada yang namanya SP. SP underscore store prosedur apa, kayak gitu. Kalau di Oracle tinggal exec fire employee parameternya apa. Ya, jadi fire.employee itu nama prosedurnya, di mana input parameternya adalah 208, karyawan nomor 208. Saya define v number in employees ID type. Ya. Ini cara dari Oracle aja. Ya. Kalau function gimana? Sama aja function. Cuman kalau function itu proses. Contohnya, saya mau tahu dong gaji karyawan. Harusnya kalau gaji karyawan itu kan sebetulnya kan cuma select aja nih. Nah, cuma select aja. Tapi saya bisa membuat dalam sebuah fungsi. Ya, dalam sebuah fungsi. Saya membuat sebuah fungsi getSal, namanya getSal, di mana parameternya itu adalah nomor karyawan. Select salary into V salary from employees where employee ID sama dengan PID.
which is PID itu adalah sebuah parameter yang saya sampaikan di sini. Ya, ini saya generate, kemudian saya panggil. Ingat kalau manggil, ya, kalau manggil itu fungsi itu beda sama prosedur. Kalau prosedur itu bisa mencetak, tapi kalau fungsi itu hanya melakukan perhitungannya saja. Ya. Get sal employee ID sama dengan gaji. Ya. Oke. Terakhir kalau trigger. Kalau trigger itu gimana? Trigger itu adalah suatu blok prosedur, blok program yang dilakukan bisa pada level table, pada level view, pada level skema, atau pada level database. Kalau dalam ujian nanti dalam level table, ya. Trigger itu bisa dilakukan. Eventnya kapan? Kita bisa bikin trigger pada saat before, after, atau instead of itu view. Jadi sebelum saya melakukan insert, saya mau insert, saya cek dulu datanya ada apa enggak. Saya mau menghapus datanya ada enggak. Saya ingin mengambil stoknya ada apa enggak. Nah itu dicek, ya, dicek. Contoh trigger itu seperti ini, ya. Trigger itu gunanya untuk apa? Untuk melakukan security, auditing, data integrity, reversal integrity, table replication, dan sebagainya. Ya. Jadi kita bisa melakukan trigger tadi di level tadi ya, database, table, view, sama apa. Ini contohnya nih, trigger. Contohnya nih, saya masang trigger seperti ini. Create table, saya buat sebuah table, audit data departemen, username, timestamp, data name all, biasanya gini, di dalam tabel ini misalkan nggak ada yang boleh merubah nama departemen. Kalau misalkan ada yang melakukan update departemen, saya ingin tahu nih siapa yang mengupdate, kapan dia mengupdate, data lamanya apa, data barunya apa, secara otomatis. Ya. Maka kalau secara otomatis, ingat ya trigger itu dilakukan di level table, salah satunya. Nah di level table ketika ada yang melakukan seperti ini ya, insert into departemen ID 55 education commit, maka akan muncul nih, maka akan tersimpan di dalam query yang pertama adalah 55 education. Kemudian ada yang update departemen, set departemen name declare, kan tadi kan namanya 55 education, betul nggak? Nah kemudian user ini ada yang mengupdate, namanya bukan education, tapi namanya adalah declare, ya. Kalau dia itu nggak tahu, tapi saya punya table audit. Ketika saya select table auditnya, maka saya bisa tahu nih. Yang pertama datanya education. Data yang kedua pada tanggal 22 Maret, itu data lamanya education diganti sama namanya declare. Kemudian dirubah lagi, tanggal declare dirubah lagi jadi education. Ini ketahuan nih, username-nya siapa, tanggal berapa terupdate-nya. Nah, itu adalah salah satu contoh fungsi dari trigger. Ya. Oke, nanti materi akan saya share ya. Untuk materi yang SQL PDF ini akan saya share. Saya kasih ke tadi yang siapa tadi panitianya yang WA saya. Saya akan share ke dia ya. Nanti tolong di share ke rekan-rekan yang ada. Ya. Oke, karena sudah jam 9 ya, mungkin itu trigger ya. Saya masih ada kelas di tanggal 4 November. Tanggal 4 November mungkin saya akan bahas untuk masalah prosedur sama trigger. Emang jatah saya melakukan seperti itu. Untuk prosedur dan trigger akan saya bahas. Ya. Oke, moga-moga sampai di sini Anda bisa tahu nih sebetulnya studi kasus macam apa sih? Studi kasus macam apa yang akan Anda hadapi di UTS. Kalau Anda mengerti konsepnya, maka Anda akan bisa melakukan hal itu. Ya. Oke, sampai di sini saya kembalikan karena waktunya sudah jam 9. Saya kembalikan ke tadi panitianya. Sementara saya akan share via WA untuk seluruh materi ini ke siapa ya tadi yang WA saya? Siapa namanya? Sofia, Kak. Sofia, siapa namanya? Iya ya, saya share dulu supaya saya nggak lupa. Oke, silakan Sofia, saya kembalikan. Meanwhile, saya akan share dulu materi ini. 220 ADP 1. Sebelum leave kalian boleh isi dulu ya absensinya. Jangan leave dulu. Habis itu karena ada
info penting nih dari teman himti kita. Nah, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Silakan teman-teman untuk membuka kameranya. Kita mau foto-foto nih. Oke. Itu saya meanwhile udah saya share ya ke tadi ya, ke Sofia, siapa namanya? Iya Pak, Sofia. Ya, udah saya share itu, tolong di share aja PDF-nya ke teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi ada materi kuliah. Tolong teman-teman dibuka kameranya. Kita foto dulu ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Masih ada lagi Pak, sebentar Pak. Masih ada, oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, udah Pak. Udah, tadi udah ke-share belum ya materinya ya? Saya jangan salah share nih. Sebentar Pak, saya cek. Udah sih. Udah ya? PDF-nya. Oh bukan, cuma ada berapa file? Ada banyak. Baru kekirim 1 Pak, mungkin lagi loading. Waduh, banyak ini, saya salah kirim berarti ya? 13 halaman yang Bukan, ada banyak. File yang saya kirim ada banyak. Wah, salah kirim saya. Sebentar. Oke, yang lain saya lihat dulu ya. Cuman nanti saya akan kasih materinya. Cuma 1 ya. Responsif materi kuliah. Oke, nanti saya share ya. Saya berikan. Kayaknya saya salah kirim kok. Nggak cuma 1 harusnya. Oke teman-teman ya, saya leave dulu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Hendro. Dia mengisi responsinya. Ya.